Di sebuah desa kecil di pegunungan Dagestan, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia. Namanya Habib Nurmagomedov. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kemewahan. Tidak ada fasilitas mewah, tidak ada sorotan kamera. Yang ada hanya disiplin, kerasnya latihan, dan seorang ayah yang membentuknya menjadi petarung sejati. Ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov, bukan hanya pelatih, tapi arsitek dari mental baja yang dimiliki Habib. Bahkan sejak usia sangat muda, Habib sudah dilatih bergulat, melawan siapa saja, bahkan beruang. Ya, beruang. Itu bukan sekadar latihan, itu adalah simbol bahwa sejak awal, Habib dididik untuk tidak takut pada siapapun. Waktu terus berjalan, dan dunia mulai mengenal namanya. Habib memasuki dunia MMA profesional, dan satu persatu lawan tumbang. Tidak dengan gaya flamboyan, tidak dengan banyak bicara, tapi dengan satu hal yang mematikan, dominan. Hingga akhirnya, ia menjejakkan kaki di panggung terbesar dunia, Ultimate Fighting Championship. Disinilah, legenda mulai ditulis. Dengan gaya bertarung khasnya grappling tanpa ampun, Habib menghancurkan siapa saja yang berdiri di hadapannya. Dari Rafael dos Anjos hingga Edson Barboza, semuanya dibuat tak berdaya. Tapi dunia belum benar-benar memperhatikannya. Hingga satu nama muncul, Conor McGregor, petarung penuh kontroversi, mulut tajam, dan penuh percaya diri. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah perang antar. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah konflik yang dimulai jauh sebelum mereka bertemu di dalam oktagon. Di satu sisi, Habib Nurmagomedov tenang, dingin, berprinsip. Di sisi lain, Conor McGregor penuh kata-kata, penuh provokasi, dan khas perhatian. Semua bermula dari panasnya rivalitas di balik layar. Puncaknya terjadi pada sebuah insiden yang mengguncang dunia MMA. Di UFC 223, McGregor menyerbu bus yang membawa Habib dan para petarung lain dengan amarah. Ia melemparkan dali ke arah kaca bus. Dan dunia mulai sadar, ini bukan rivalitas biasa. Waktu berlalu, ketegangan terus meningkat. Tatapan dingin Habib bertemu dengan senyum penuh ejekan McGregor. Tak ada lagi yang bisa menahan ini. Akhirnya, UFC ke-229. Malam yang ditunggu seluruh dunia. Sorotan lampu, teriakan penonton, dan dua pria yang membawa beban kebencian di pundaknya. Ronde 1. Habib langsung menerjang, tanpa basa-basi. Ia menekan McGregor ke pagar oktagon. Bulat, kontrol, tekanan tanpa henti. McGregor yang dikenal dengan striking mematikan, dipaksa bertahan. Untuk pertama kalinya, dunia melihatnya benar-benar kesulitan. Ronde 2. Dan disinilah segalanya berubah. Habib, petarung grappling, melakukan sesuatu yang tak diduga siapapun. Ia menjatuhkan McGregor dengan pukulan, pukulan keras yang membuat McGregor goyah. Penonton terdiam. Karena ini di luar nalar, Habib bukan hanya memunci, dia juga bisa menghancurkan. Ronde 3, McGregor mulai bangkit. Ia mencoba memainkan ritme, mencari celah, menyerang dengan kombinasi. Ini satu-satunya ronde di mana ia terlihat hidup. Tapi, Habib tetap tenang, seolah berkata, "Aku belum selesai." Ronde 4, inilah akhirnya. Habib kembali membawa pertarungan ke bawah, mengunci posisi, mengambil punggung, dan submission. Leher terkunci, tekanan semakin kuat, dan akhirnya McGregor menyerah. Selesai. Tapi, ternyata belum benar-benar selesai. Beberapa detik setelah kemenangan, Habib melompati pagar oktagon. Ia menyerang tim McGregor. Amarah yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Oktagon berubah menjadi kekacauan petarung. Tim, bahkan penonton, ikut terlibat. Malam itu bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang emosi, tentang batas yang terlewati, dan tentang bagaimana kebencian bisa melampaui olahraga.
Itu jadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah UFC. Akibat kejadian itu, Khabib mendapat hukuman, denda besar, skorsing 9 bulan dari bertanding. Meski begitu, dominasinya di dalam oktagon tetap tak terbantahkan. Setelah menyelesaikan hukumannya, Khabib sempat kembali bertarung dan mempertahankan gelarnya. Mengalahkan Dustin Poirier di 2019 submission, mengalahkan Justin Gaethje di 2020 submission. Pertarungan melawan Gaethje di UFC 254 jadi titik emosional. Itu adalah laga pertamanya sejak ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov, meninggal karena komplikasi COVID-19. Ayahnya bukan cuma orang tua tapi juga pelatih dan sosok paling berpengaruh dalam hidupnya. Setelah menang atas Gaethje, Khabib langsung menangis di tengah oktagon, lalu ia mengumumkan pensiun. Alasannya jelas, ia berjanji kepada ibunya untuk tidak bertarung lagi tanpa ayahnya di sampingnya. Kehilangan sosok pelatih dan ayah membuatnya merasa tak lengkap. Rekor akhirnya 29-0 tak terkalahkan. Setelah pensiun, Khabib sempat jadi pelatih dan mentor untuk petarung seperti Islam Makhachev, fokus ke bisnis dan akademi MMA di Dagestan. Namun, beberapa tahun kemudian, ia juga mundur dari dunia kepelatihan untuk lebih fokus ke keluarga. 29 kemenangan, 0 kekalahan, rekor sempurna, ditutup bukan karena kalah, tapi karena memilih berhenti. Banyak yang berharap ia kembali. Banyak yang menantang namanya, termasuk rival lamanya Conor McGregor yang beberapa kali menyebut namanya. Tapi Khabib tidak pernah melihat ke belakang. Karena baginya, warisan terbesar bukanlah sabuk juara, bukan rekor tak terkalahkan, tapi kehormatan dan keluarga. Ia pergi saat dunia masih menginginkannya bertarung, dan mungkin itulah alasan kenapa nama Khabib tidak pernah benar-benar pergi. Legenda bukan tentang berapa lama ia bertahan, tapi kapan ia tahu, kapan saatnya berhenti. Dan pada akhirnya, kisah Khabib Nurmagomedov bukan cuma tentang pertarungan, bukan sekadar soal bagaimana ia mengalahkan Conor McGregor, atau mempertahankan sabuknya berkali-kali di UFC. Ini tentang prinsip, tentang janji, dan tentang seorang anak yang memilih keluarganya di atas segalanya, di dunia yang selalu menuntut lebih banyak uang, lebih banyak kemenangan, lebih banyak ketenaran.